Tadi saudara ahli mengatakan bahwa ada reaksi. Ada reaksi, ya. Berapa lama reaksi itu terjadi setelah informasi itu diberikan? Ini menarik ini, pertanyaan baru pertama saya ditanya ini ya. Luar biasa, ini namanya pertanyaan akademis. Karena susah saya menjawab itu, Bu. Berapa lama gitu ya. Nah ini, Bu, dalam undang-undang ITE tidak dijelaskan itu berapa lama. Apakah ini semata-mata disebabkan oleh pemustim pertama, gitu loh? Ataukah ini ada orang lain yang tadi memotong-motong, gitu ya? Itu harusnya menjadi pertimbangan hakim juga, gitu. Saya tidak mau pulang kalau ibu tidak bertanya. Ya. Makanya saya nanya ini. Karena saya tadi dengar suaranya ibu merdu. Ya, berarti perlu nyanyi dulu. Ya. Izin melanjutkan majelis. Saya ingin bertanya. Jangan yang susah pertanyaannya, Bu ya. Kalau bertanya pasti yang menjawab lebih ahli. Oh iya. Terima kasih, Bu. Apakah ukuran sebuah informasi dapat dikatakan menimbulkan kegaduhan? Kegaduhan. Iya. Ya memang dalam undang-undang ITE ini tidak ada istilah kegaduhan, walaupun nanti atau Pak. Menimbulkan rasa kebencian. Kebencian, ya. Gitu ya. Ya tentu yang dimaksud kebencian ini adalah reaksi, Pak. Reaksi, Bu ya. Jadi saya tidak suka dengan orang menggunakan istilah ujaran kebencian. Bisa jadi postingan itu tidak terlalu kuat yang namanya kebenciannya, tetapi ada akibat reaksi yang terjadi yang menimbulkan itu, Pak. Jadi kalau dikatakan menimbulkan kebencian, kata-kata menimbulkan itu artinya postingan itu berakibat timbulnya reaksi di masyarakat yang berujung pada menentang itu, gitu ya, menghujat itu, ya, itu ciri-ciri daripada kebencian, menyatakan tidak suka, ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah untuk soal kebencian ini nanti ahli bahasa mungkin terangkan, Pak ya, seperti itu. Demikian majelis. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa ada reaksi. Ada reaksi, ya. Berapa lama reaksi itu terjadi setelah informasi itu diberikan? Ini menarik ini, pertanyaan baru pertama saya ditanya ini ya. Luar biasa, ini namanya pertanyaan akademis. Karena susah saya menjawab itu, Bu. Berapa lama gitu ya. Nah ini, Bu, dalam undang-undang ITE tidak dijelaskan itu berapa lama. Kalau contoh begini ya, Pak. SKB itu tidak ada ya. Kan misal, contoh kalau kejadian kita biasa, kalau misalnya terjadi kecelakaan, ya kan. Begitu ada kecelakaan, langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam hitungan jam kita sudah bisa tahu, oh orang ini parah tingkat lukanya, tindakannya seperti A, B, C. Itu dalam hitungan jam. Nah, bagaimana dengan informasi terhadap reaksi dan akibat tadi? Ya. Ini juga yang sering ditanyakan, Pak Roni, kalau pasal 282 itu berarti selalu harus menimbulkan akibat yang nyata gitu ya. Saya bilang tidak, tapi berpotensi menimbulkan kebencian juga termasuk gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi Ibu itu kapan waktunya, saya tidak mampu menjawab karena potensi saja itu sudah masuk gitu ya. Mungkin beda dengan pasal 14. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 itu kalau menurut saya menimbulkan keonaran, berarti ada keonarannya terjadi. Tapi ini kata-kata yang ditujukan menimbulkan, berarti termasuk potensi. Makanya itu dalam kasus ini sering diminta ahli bahasa. Dan saya mengatakan, saya tidak boleh diminta pendapat kalau ahli bahasa tidak dimintai dulu gitu ya. Karena saya mau tahu bagaimana menurut teks ya, teks dan konteks menurut analisis bahasa linguistik itu dulu. Gitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, artinya tadi kan saudara ahli menyatakan potensi. Artinya potensi itu bisa terjadi, bisa tidak. Potensi itu belum terjadi. Kalau menurut ahli bagaimana? Apakah potensi itu pasti menyebabkan suatu kejadian atau baru akan yang belum terjadi, masih dalam bayangan dan angan-angan? Potensi, ini menarik. Potensi berarti bisa disamakan dengan kemungkinan. Itu, Bu ya? Ya, kemungkinan. Berarti di masa akan datang, ya,
bisa terjadi, bisa tidak, Ya. tetapi ukuran waktunya itu kan tidak dibatasi, Bu. Jangan sampai diposting tahun 2020, 2022 belum terjadi akibat. Tapi sepanjang itu masih ada, masih bisa berpotensi itu, Bu. Ya, artinya Ya. tadi potensi itu kemungkinan kan gitu. Betul, Ya, kemungkinan. oke, cukup. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya Pak ya, sebuah informasi diberikan, pada saat informasi itu diberikan dan diberitakan, dalam hitungan 1 hari itu tidak ada terjadi apa-apa terhadap informasi yang diberikan. Hari kedua tidak terjadi juga. Kejadian apapun semua aman, tenang-tenang saja. Hari ketiga juga begitu, tidak terjadi apa-apa. Baru kemudian 7 hari itu pun diakibatkan oleh orang lain yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad Yani memotong. Yang Bapak katakan itu harus dilihat dari secara komprehensif. Nah, bagaimana dengan kejadian tadi hubungannya? Ya, kalau dikatakan bahwa tadi saya mengatakan potensi, ya, sampai hari pertama tidak ada apa-apa, hari kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, hari ke-8 mulai ada. Ya, itu hari ke-8 ada orang yang mengcopy itu, lalu kemudian ikut menyebarkan dengan memotong, gitu ya. Nah, saya kira kalau begitu sudah timbul akibat itu. Akibat terjadinya penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian, Bu, gitu ya. Kira-kira pemahamannya saya seperti itu, Bu. Karena logikanya begini, Bu. Kalau tidak ada postingan pertama, maka tidak akan terjadi penyebaran, Bu. Kira-kira logikanya begitu, Bu. Oleh karena itu Undang-Undang ITE itu tidak mengatakan berapa hari baru timbul akibat. Tidak ada, Bu. Pokoknya siapa yang memposting berarti sudah memberikan peluang dapat diakses itu. Nah, ada yang menanyakan, Bu, di sini tahun 2019 saya hadir di PN Jakarta Selatan. Pak Roni, ini kan ada postingan di Facebook, tapi tidak ada yang like di slide, tidak ada yang berkomentar. Berarti ini tidak termasuk perbuatan pencemaran nama baik. Waktu itu pencemaran nama baik. Saya bilang di Undang-Undang ITE tidak pernah dikatakan begitu. Pokoknya ketika Anda sudah memposting, maka itu berarti Anda memberi peluang dapat diakses bagi orang lain. Karena kan biasanya orang akses tidak kelihatan itu. Ada yang like, dislike, ada juga yang tidak, Bu, gitu ya. Pokoknya sudah memposting gitu ya. Gitu, Bu. Mohon maaf, Bu, saya membatasi diri berdasarkan undang-undangnya aja. Ya, tapi kalau tadi menurut pernyataan ahli tadi kan ada like or dislike, artinya tidak semua orang dislike juga kan gitu, Pak? Ya, Ya. betul sekali. Oke. Saya setuju itu. Ya. Ya. Nah, terus seberapa besar dalam informasi tadi menimbulkan daya luka? Apakah ukuran yang dikatakan tadi informasi itu dapat menimbulkan daya luka? Kalau di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada, Bu, penjelasan seberapa besar, Bu, daya luka. Memang pernah, Bu, waktu perubahan Undang-Undang tahun 2016, saya sebenarnya ingin memberi masukan. Sebaiknya itu ada semacam ukuran-ukurannya, seberapa jauh itu tersebar dan menimbulkan akibat. Ya. Harus dibuat namanya tingkatan-tingkatannya, parameternya. Karena jangan sampai sesuatu yang penyebarannya tidak terlalu luas, akibatnya tidak terlalu luas, kita samakan dengan perkara lain yang berat, yang gitu. dampaknya telah Betul. terlihat jelas. Betul ya? itu, Bu. Saya pernah, ya, maksudnya tolong saya libatkan untuk memberi masukan itu dalam penyusunan seperti itu, supaya begini, Bu. Kasus-kasus ITE itu kan sering menyangkut penyebaran informasi, Bu. Gitu ya. Baik pencemaran nama baik, yang SARA ini. Tapi kita harus bijak. Apakah ini semata-mata disebabkan oleh pemposting pertama, gitu loh? Ataukah ini ada orang lain yang tadi memotong-motong, gitu ya? Itu harusnya menjadi pertimbangan hakim juga, gitu. Nah, kalau dari segi undang-undang, saya berharap nanti kalau ada perubahan yang ketiga ini, Pak Mayani, itu dibuat skala-skalanya namanya, skala-skala penyebaran, Pak, gitu ya. Nanti ahli-ahli itu menilai nanti, oh kalau skalanya ini berdasarkan parameter ini, oh ini skala rendah, gitu loh, Pak. Nah, sehingga nanti hakim bisa menilai,
oh ini skala rendah ini, nah gitu ya. Nah ini skala sedang, ini skala tinggi, tidak boleh disamakan semua. Iya. Nah gitu Pak Mayani, tolong didengarkan. Satu lagi tadi kan Saudara Ali sudah menjelaskan bahwa tidak ada ukuran dan harus dilihat seberapa besar akibatnya sehingga bisa dikategorikan ringan atau tidak ringan dan berikutnya. Setelah itu pasti apabila tadi biasanya kalau yang akibat yang bisa berakibat langsung itu biasanya berhubungan dengan adanya kerugian. Kalau tidak terjadi kerugian dalam akibat itu, kerugian ini material atau imaterial, Bu? apa saja? Apa saja? Iya. Misalnya kasus perusahaan itu diberitakan bohong gitu ya, direkturnya, lalu berdampak pada perusahaannya dibakar gitu ya. Yang Ibu maksud begitu ya? Iya. Kerugian material gitu ya. Lalu kemudian ini satu hanya menyebarkan tapi tidak menimbulkan akibat seperti itu gitu ya. Nah itulah yang gunanya ahli juga dihadirkan, Bu. Saya kalau dipanggil itu saya datang. Kenapa? Karena kita harus memberikan juga pendapat berdasarkan fakta-fakta dan pendapat secara objektif, Bu, terhadap suatu perkara. Artinya tidak boleh disamakan satu perkara dengan perkara lain gitu ya. Betul. Itulah kalau di Pak Roni datang ini, oh saya datang itu. Iya, saya datang, pasti saya datang itu karena saya juga harus objektif begitu ya. Seperti itu, Bu. Ya, sedikit lagi. Tadi kan saudara ahli ya pada saat membuka masker bilang, aduh saya kayaknya agak kurang enak kalau tidak buka masker kan gitu. Terus pas saudara ahli mau buka, saudara bilang, aduh wajah saya jelek nih. Ya. Gitu kan. Bagi saya pernyataan saudara tidak berakibat sama saya. Oh, begitu. Ya kan gitu. Kenapa? Saya merasa saudara ganteng kan gitu. Karena saya yang mana lebih ganteng daripada saya atau Bapak? Soalnya kalau dekat ini kayak kembar, Pak. Saya kok kayak kembaran gitu ya. Coba. Cuma dia lebih putih. Ya, giginya masih utuh. Kalau saya agak ompong sedikit gitu ya. Jadi artinya tapi maksud Ibu saya tulus ya mengucapkan itu, Bu ya? Tulus, Pak. Tulus ya. Luar biasa. Jadi apabila ada suatu pernyataan, suatu informasi tidak menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan kerugian. Nah, itu tadi saya mengatakan bahwa pasal 28 ayat 2 itu adalah termasuk yang berpotensi menimbulkan di masa akan datang. Oke. Terima kasih. Cukup majelis. Kalau pandangan ahli, ini kan pasal-pasal ITE yang di luar konten awal itu kan dimasukkan kan 2014. Kalau ahli sendiri sependapat nggak sih dengan pasal-pasal itu atau pasal-pasal itu dikembalikan kembali kepada teks KUHP? Kita kan sudah punya kitab undang-undang hukum pidana. Ini kan lex spesialis kan? Lex spesialis untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka transaksi elektronik. Saya tahu latar belakang ini dimasukkan pasal-pasal ini, ya kan itu kajiannya lain. Nah, apakah saudara ahli yang ahli itu ini sebenarnya tidak ada hubungannya relevansinya dengan ITE sesungguhnya pasal-pasal seperti itu? Kalau ada masalah pencemaran, dia kontak kembali kepada babonnya KUHP seperti itu. Saya berpendapat secara pribadi bahwa harusnya pasal-pasal ini dimasukkan dalam KUH pidana. Saya kira kan ada perubahan KUH pidana ya. Dimasukkan saja di situ. Ini dikeluarkan supaya konteksnya itu seperti mana awalnya cikal bakalnya itu, Pak. Kira-kira begitu. Tapi bukan berarti bahwa pasal 28 ayat 2 ayat 1 ini tidak berlaku gitu ya. Ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Ada pertanyaan. Bertanya. Pak Edi mau bertanya. Wah, terima kasih. Ya. Majelis yang mulia. Soalnya Pak Edi sudah terkenal ini. Iya. Ini harus kita akui sidang kali ini betul-betul paling renyah nih dibanding sidang-sidang sebelumnya. Tidak apa-apa kalau kita ketawa sedikit, Pak ya. Enggak apa-apa. Hakim tidak marah ya? Enggak. Oke, baik. Ya. Senyum-senyum hakim kita juga. Betul. Alhamdulillah. Surat pertanyaan saya tadi. Jangan yang sulit-sulit Pak pertanyaannya yang. Sudah diwakili dengan Bang Ahmad Yani, persis betul ini memang buat saya sayup-sayup mendengar bahwa sebelumnya ITE ini tidak dimasukkan seperti ini, terutama pasal-pasal masukan yang tahap 2, sesi 2 ya. Tapi sudah clear tadi oleh Bang Ahmad Yani. Saya mau tanya yang lain aja. Oh ya, tentang bukti tadi, sebuah postingan
ya. Kemudian sampai ke ranah hukum, sampai ke persidangan, dan itu adalah karena postingan-postingan itulah maka kasus ini bergulir. Oke. Lalu dijadikan barang bukti dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kasus masih tetap bisa bergulir ketika postingan-postingan yang dijadikan bahan itu tidak ada, sudah tidak bisa diakses, hilang? Maksudnya ini pertanyaan umum gitu Pak ya? Ya, umum. Ya, kalau ada postingan lalu sudah terhapus gitu ya, seperti FH itu gitu ya, nah, dia sudah hapus, minta maaf dan sebagainya gitu ya. Di sidang FH itu saya mengatakan ini merupakan itikat baik. Itikat baik. Itikat baik bahwa yang memosting itu menyadari bahwa ini menjadi viral gitu ya. Dan yang kedua, dia hapus itu dengan maksud adalah supaya ada orang lain tidak mengakses lagi, tidak mengcopy lagi. Saya kira itu menjadi pertimbangan hakim bahwa ada itikat baik, Pak. Ada Tapi itikat tetap baik. berlangsung ya. Iya, kalau sudah dihapus postingannya, itu juga etikat baik yang harus menjadi pertimbangan hakim. Oke, itu pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua, bagaimana jika postingan tersebut dihapus oleh pihak lain, bukan oleh yang bersangkutan? Konkretnya beginilah pada kasus saya. Pada kasus saya ini, Maksudnya? pada kasus saya ini saya jelaskan makanya. Pada kasus saya ini saya yang terkenal awalnya itu kasusnya tempat jin buang anak, ya kan? Ada di dalam BAP Saudara juga ada. Kemudian dalam dakwaan jaksa menyertakan 5 video lain. Bukan Bapak ya? Enggak, video saya juga, tapi 5 video lain. Link 5 yang lainnya, ya. Kemudian pada 31 Januari saya diperiksa siang, sore langsung jadi tersangka, periksa sebagai saksi, langsung tersangka, saya suruh tanda tangan penangkapan dulu, penahanan, dan mau diperiksa sebagai tersangka. Saya bilang saya capek, besok aja, gitu kan. Lalu pada hari yang sama saya masuk ke dalam rutan. Nah, semua disita, termasuk akun itu. Tapi belakangan ketika saya dapat kabar teman, gue nggak bisa akses 6 YouTube lu itu nggak ada sekarang. Saya bingung gitu. Maksudnya YouTube-nya itu tidak bisa diakses Pak? Bukan, channelnya itu, konten itu, channel itu. Kontennya masih, YouTube-nya masih, tapi channel itu, maksud saya konten itu ABC6 tadi itu tidak bisa diakses, dan saya nggak tahu kok bisa. Lu ngapus nenek, lu ngapus gua ada di dalam penjara, nggak bisa pegang. Itu gimana tuh? Apakah yang lainnya coba juga tidak bisa akses juga begitu ya? Nggak ada barang, nggak ada. Saya juga nggak tahu, tapi teman-teman bilang begitu. Kalau di kita kan ada namanya pemblokiran Pak, akses gitu ya. Dan itu kan ada di kewenangannya di Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi misalnya konten-konten yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat itu diblokir Pak segera. Termasuk yang paling segera itu Pak adalah konten pornografi Pak. Itu sangat segera, itu pasti diblokir Pak. Nah, diblokir ini dalam pengertian videonya itu tetap ada Pak, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat gitu ya, karena itu sudah diblokir. Tujuannya juga adalah supaya konten-konten itu tidak dapat diakses, berarti tidak menimbulkan akibat. Oke. Ya, itu seperti itu Pak. Gitu. Tapi saya tidak tahu apakah itu diblokir atau tidak. Makanya pada kasus saya, gitu saya nggak tahu diblokir atau enggak. Saya juga dapat informasi dari teman-teman aja. Ketika sidang ini kan teman-teman datang. Nah, tapi kan status akun saya, YouTube channel saya itu kan sudah disita, ada di Mabes, Barreskrim, ya. Jadi, kalaupun misalnya Kominfo memblokir, misalnya untuk channel apa? Saya tidak memastikan juga ya, apakah itu diblokir atau tidak. Katakanlah misalnya untuk channel-channel itu, link-link itu di 6 YouTube itu diblokir, kan pasti juga mungkin ada notifikasi, pemberitahuan ke publik, atau paling nggak namanya sudah di tangan polisi ya, mereka ada kerjasama. Tapi ini kan nggak ada kabar sama sekali. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana nih? Apakah ini masih bisa jadi barang bukti sehingga kasus ini bergulir terus atau bagaimana? Ya, karena sebenarnya kan yang dipersoalkan ini adalah ketika itu sudah terposting Pak, yang pernah dulu terposting Pak, sebenarnya dipersoalkan itu bahwa itu telah menimbulkan akibat di masyarakat. Itu. Jadi kalau misalnya Pak Edi bertanya tentang titik poinnya di mana ketika itu sudah disita, gitu ya. Lalu kemudian apakah ini tepat menjadi barang bukti? Nah, saya kira
dijadikan barang bukti itu adalah di dalam sebelum dia pada waktu masih bisa diakses oleh masyarakat gitu loh Pak. Seperti satu itu lagi. Pak. Saya kira Kalau- nanti ditanyakan ke penyidik lah Oke. soal itu Pak ya. Saya satu lagi, kalau saya bertamsil ya, menganalogikan ya, ada peristiwa pembunuhan menggunakan senjata api atau senjata tajam, itu sebagai barang bukti. Lalu disita barang buktinya oleh aparat polisi lah katakan begitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata pistol atau senjata tajam itu tidak ada, hilang. Entah berbagai sebab. Misalkan begitu. Hilang dengan berbagai sebab. Apakah itu bisa terus berlangsung? Oh kan udah pernah kita sita ada buktinya gitu. Tapi udah nggak ada sekarang gitu. Kalau hilang sama sekali seperti contohnya tadi Bapak bilang bahwa misalnya ada suatu peristiwa pembunuhan Iya. lalu barang buktinya senjata dipakai membunuh lalu kemudian disita hilang gitu ya. Ya, terus apa yang dihadirkan barang bukti kalau hilang Pak? Iya. Saya kira tidak ada kalau sudah hilang seperti itu. Tidak ada tuh maksudnya apa? Artinya kan contohnya tadi senjata. Iya, maksudnya kasusnya gimana? Senjata sudah disita. Ya. Lalu ternyata sitaan itu hilang, ya. Hilang di kantor polisi gitu Pak ya maksudnya ya? Nggak tahu, pokoknya nggak ada, nggak bisa dihadirkan, nggak ada. Saya tidak bisa jelaskan kalau dalam kasus sitaan yang postingan itu karena saya tidak mengetahui fakta yang lebih lengkapnya Pak seperti itu. Nanti coba ditanyakan kalau bisa dihadirkan penyidik ditanyakan Oke. Pak itu. Siap, terima kasih banyak. Ya terima kasih Pak Edi. Ya.